everyone, how's everything? Hope everyone's doing well and staying safe. Let me share several things to you. Learning English, tips, and random thoughts. Happy watching! Hello everyone, have you heard a quote says, "Every experience makes you grow." Setiap pengalaman membantu kamu untuk tumbuh. Itu artinya, setiap kegagalan, kesedihan, ataupun keberhasilan yang pernah terjadi pada masa lalu, itu membuat kita untuk lebih kuat dan tangguh menghadapi masa depan. Well, student, today we are going to learn about a text. Hari ini kita akan mempelajari sebuah teks, genre teks, di mana teks tersebut adalah teks yang digunakan untuk kita menceritakan pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi. The name of text is Recount Facts. There are 4 parts in this video. First, I will tell you about the definition and social function or purpose of the recount text. The second one, I will tell you the generic structure of recount text. And the third one, I will tell you language feature in recount text. And the last, I will show you the example of recount text. First, definition and purpose of recount text. What is recount text? Recount text is a text used to retell the past experience. As I said before, recount text ini digunakan untuk menceritakan sebuah pengalaman yang terjadi pada masa lampau. Can be holiday, cerita liburan, unforgettable moment, momen-momen yang tidak terlupakan, atau silly moment, momen yang menurut kita konyol, atau bahkan scary stories, cerita-cerita menyeramkan yang pernah kita alami. What is the purpose of recount text? Apa sih tujuan dari dibuatnya recount text? Selain tadi untuk menceritakan kembali or retell pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi, tujuan lain dari recount text adalah to entertain, untuk menghibur, or to inform the reader, atau untuk memberikan informasi kepada pembacanya. The second one, generic structure, atau struktur dari recount text. There are 3 structures. Yang pertama adalah orientasi. Pada bagian orientation ini semacam perkenalan atau pembukaan dari cerita yang akan kita bagikan. Kita menyebutkan siapa yang terlibat, lalu di mana dan kapan. The second one is events, berisi tentang kejadian-kejadian atau runtuyan kejadian berurutan secara kronologikal. Artinya bahwa kejadian-kejadian tersebut berurut dari kejadian 1, 2, 3 hingga yang terakhir. Dan yang terakhir, reorientation, di mana di bagian reorientation biasanya berisi tentang kesan atau kesimpulan atau perasaan si penulis terhadap kejadian yang ia alami. Next, language features, bahasaan yang dipakai dalam recount text. The first one, focus on specific participant. Kalau kita menceritakan pengalaman kita sendiri, mungkin akan banyak kata I, saya, atau kita menceritakan pengalaman saya dan keluarga saya, I and my family. Jadi subjek tersebut akan terus diulang karena subjek tersebut yang mengalami kejadian tersebut. The second one, using temporal sequence. Artinya kita memberikan keterangan-keterangan waktu seperti hari atau bagian dari hari, atau kita juga bisa menyebutkan spesifik jam dan menit. The third one is using conjunction, menggunakan kata penghubung. For example, then, lalu, before, sebelum, after, sesudah, ataupun next, selanjutnya. Di mana conjunction tersebut digunakan untuk saling menghubungkan event satu dan event lainnya, kejadian satu dan kejadian lainnya. And the last one is using simple past tense. Banyak di antara kalian yang belum memahami penggunaan simple past tense. Simple past tense
Umumnya pada kalimat positif menggunakan kata kerja bentuk kedua. Banyak di antara kalian yang mungkin menggunakan Google Translate sehingga kata kerja yang digunakan tetap kata kerja pertama. Jadi, dalam pembuatan simple past tense, kita tidak membutuhkan Google Translate. Kita harus menggunakan pengetahuan kita tentang kata kerja bentuk kedua. For example, di sini ada dua kata kerja, ada go dan visit. Untuk kata kerja go, bentuk keduanya adalah when. Sedangkan visit, kata kerja keduanya adalah visited. Sehingga jika kita ingin memberikan kalimat lampau, kita harus menggunakan kata kerja kedua. I went to Bali last year. Aku pergi ke Bali tahun kemarin. Atau aku mengunjungi pantai Kuta. I visited Kuta Beach. Jadi ingat ya, kita belajar untuk menggunakan simple past tense menggunakan kata kerja bentuk kedua. Well, the last one, I will show you an example of the recount text. The title is Came Late to School. Datang terlambat ke sekolah. Last year, before Corona appeared, tahun lalu sebelum Corona muncul, I have ever come late to school. Aku pernah datang terlambat ke sekolah. It was a bad experience. Itu adalah pengalaman yang buruk. I came late to my school because I played Mobile Legends until 2 a.m. in the night. Aku datang terlambat ke sekolah karena aku bermain Mobile Legends sampai jam 2 malam. Because that, karena itu, I woke up late. Aku bangun terlambat. I woke up at 6:30 a.m. and the class started at 7 a.m. Aku bangun pada jam 6.30, sedangkan kelas dimulai pada jam 7. I ran to the bathroom to take a bath. Aku berlari ke kamar mandi untuk mandi. I usually had breakfast after take a bath. Biasanya aku selalu sarapan setelah mandi. But in that day, namun pada hari itu, I didn't. Aku tidak sarapan. I tried to come on time. Aku berusaha untuk datang tepat waktu. But I failed. Tapi aku gagal. I arrived in Pasundan to Junior High School at 7:15 because my public transportation went slow. Aku tiba di sekolah SMP Pasundan 2 pada jam 7.15. Angkutan umum berjalan lambat. I got punishment from Mr. Arif. Aku mendapatkan hukuman dari Mr. Arif. I wore a banner Duta Kesiangan. Aku menggunakan selempang bertuliskan Duta Kesiangan. I was very shy and angry. Aku merasa malu dan marah. It was the worst experience. Itu adalah pengalaman terburuk. And I hoped it would not happen again. Dan aku berharap itu tidak akan terjadi lagi. Terdapat banyak kata kerja kedua, yakni ada came, lalu ada played, lalu ada woke up. Semuanya menggunakan kata kerja bentuk kedua. Untuk strukturnya, paragraf pertama merupakan orientation, di mana mengenalkan kejadian apa yang akan diceritakan dan siapa yang terlibat. Lalu paragraf kedua menceritakan runtutan kejadian chronological atau kronologi, bagaimana terjadinya kejadian tersebut, yakni events. Dan yang terakhir ada reorientation, yakni penutup atau kesan dari sang penulis tentang kejadian yang ia alami. Well, that's all about recount text. I hope my video helped you to understand more about recount text. See you in the next video.